Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, dan tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi penting terkait aturan resmi optimalisasi formasi P3K Guru tahun 2021, P1, P2, dan P3 punya peluang. Oke, jadi di sini kita akan membahas secara lebih spesifik atau secara lebih mengkhusus terkait optimalisasi formasi. Meskipun di video sebelumnya kami sudah sering sekali membahas terkait optimalisasi formasi P3K Guru tahun 2021, namun tentunya di video kali ini kami akan membahasnya jauh lebih spesifik atau mengkhusus. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semata-mata di video kali ini kita betul-betul membahas hanya optimalisasi formasi. Oke, kita langsung lanjut saja ke informasinya. Jadi sebelumnya teman-teman harus pahami bahwasanya inilah bagian struktur ya. Inilah bagian proses atau alur penerimaan atau pendaftaran serta seleksi P3K Guru tahap pertama, tahap kedua, dan tentunya tahap ketiga. Nah, setelah tahap ketiga nantinya maka akan ada optimalisasi formasi, pemenuhan kebutuhan untuk formasi yang masih kosong. Jadi perlu teman-teman pahami, saat optimalisasi formasi itu sudah tidak ada lagi tes seleksi teman-teman. Dalam artian tes seleksi pertama, tes seleksi kedua, dan tentunya tes seleksi ketiga itu sudah selesai. Jadi tinggal optimalisasi formasi atau pemenuhan kebutuhan untuk formasi yang masih kosong. Seperti itu ya. Itulah yang dikatakan dengan istilahnya optimalisasi formasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke informasi yang lebih mengkhusus lagi. Di sini teman-teman harus pahami bahwasanya Kemdikbudristek sudah memastikan sebelumnya melalui beberapa pernyataan dari Mas Menteri bahwa guru honorer itu diberikan 3 kali kesempatan ujian. Namun jika seandainya teman-teman itu tidak lulus 3 kali kesempatan, maka ada satu harapan terakhir di tahun 2021 ini yang akan teman-teman bisa manfaatkan untuk minimal bisa menjadi ASN P3K Guru, yaitu melalui tahap optimalisasi formasi. Nah, optimalisasi formasi ini tentunya ada teman-teman ya, ada aturan resmi, ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan guru sekalian agar bisa memaksimalkan peluang menjadi ASN P3K Guru di tahap optimalisasi formasi. Nah, di sini kita coba ungkap alur resminya teman-teman ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 seperti itu. Di sini di Permenpan RB bahwasanya dikatakan di sini tidak dikatakan optimalisasi, tapi kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi ketiga. Nah, jadi tidak lulus seleksi kompetensi ketiga. Nah, jadi yang akan ikut di optimalisasi formasi adalah pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi ketiga. Adapun 3 ketentuan utamanya ini wajib dipenuhi agar teman-teman misalkan masih ada formasi yang kosong, teman-teman bisa menempatinya atau bisa mengisi menjadi ASN P3K Guru melalui optimalisasi formasi. Teman-teman wajib memenuhi 3 persyaratan utama ini. Seperti itu ya. Jadi persyaratan yang pertama adalah teman-teman guru honorer itu wajib memenuhi nilai ambang batas. Saya ulangi, teman-teman guru honorer itu wajib memenuhi nilai ambang batas dan tentunya berperingkat terbaik. Nah, di sini dikatakan berperingkat terbaik dari mana? Nah, berperingkat terbaik itu bisa dari posisi status teman-teman. Apakah teman-teman adalah P1 tanpa formasi, P2 tanpa formasi, atau P3 tanpa formasi, dan tentunya dilihat dari skor perolehan nilai terbaik atau nilai tertinggi. Seperti itu ya. Jadi intinya wajib dulu lulus nilai ambang batas. Setelah itu, setelah lulus ambang batas nanti dipilih posisi yang berperingkat terbaik dengan skor nilai paling tinggi, dan tentunya tetap mempertimbangkan posisi P1, P2, dan tentunya P3. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami.
Kemudian yang kedua adalah jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi. Nah, jadi di tahap optimalisasi formasi ini jabatan yang akan diisi tentunya jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dilamar pada seleksi kompetensi ketiga. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia sekalian, teman-teman mesti memahami bahwasanya di tahap optimalisasi formasi nantinya itu jabatan formasi yang akan teman-teman isi itu adalah jabatan yang belum terpenuhi, mulai dari seleksi kompetensi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Dan tentunya jabatan yang akan diisi itu harus sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang teman-teman guru honorer pilih pada saat seleksi kompetensi ketiga. Sebentar kita bahas secara spesifik lagi. Nah, kemudian aturan yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikan yang akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, misalkan teman-teman melamar di Kabupaten Sopeng misalnya, maka nantinya di tahap optimalisasi teman-teman akan dicarikan formasi jika masih ada yang kosong di Kabupaten Sopeng, jika seandainya teman-teman terpilih sebagai guru honorer dengan berperingkat terbaik di tahap optimalisasi formasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita coba cek lebih dalam lagi. Nah, di sini kita ambil sebuah contoh teman-teman ya. Ini anggaplah ini adalah nilai hasil ujian tahap yang ketiga ya. Misalkan ya, kita ambil contoh saja, anggaplah ini adalah nilai hasil ujian tahap 3. Yang mana di sekolah ini, anggaplah sekolah Mawar ini sudah ada formasi 1 yang disediakan, dan ternyata dari 1 2 3 4 5 dari 5 guru yang mendaftar di SD Mawar, ternyata hanya 1 guru yang berhasil mendapatkan nilai paling tinggi, yaitu atas nama Retno dengan keterangan P2L. Jadi P2L ini berhasil mengisi formasi. Nah, tersisa 4 guru lagi. Anggaplah di sini sudah selesai tahap ketiga ya. Tersisa 4 guru lagi teman-teman ya. Semuanya ada 3 diantaranya yang sudah lolos passing grade, sedangkan 1 diantaranya memang tidak lolos passing grade. Berarti yang tidak lolos passing grade itu tidak bisa menempati optimalisasi formasi seperti itu ya, makanya kita silang saja. Nah, sekarang optimalisasi formasinya ini dilakukan atau ditentukan, penentuan terkait optimalisasi formasi itu ditentukan oleh Kemdikbudristek. Nah, di sini ada 3 orang ya, ada 3 guru yang masing-masing menempati posisi P3, artinya lolos passing grade tanpa lulus formasi. Nah, di optimalisasi formasi ini ibaratnya ada SD teladan ya, ada SD teladan itu ternyata masih membutuhkan 1 guru SD atau guru kelas ya, masih membutuhkan 1 guru kelas SD. Nah, di tahap optimalisasi ini kebetulan ada 3 guru honorer yang lolos passing grade. Ini akan coba kita cek ya, kita cek berapa sih sebenarnya nilai mereka. Ternyata ketiga guru ini adalah guru honorer yang melamar juga di sekolah dasar dan berhasil lolos passing grade, tetapi tidak menjadi ASN P3K karena tidak mendapat formasi di tahap yang ketiga. Nah, di sini kita lihat nilainya. Ini yang kedua, anggaplah Andi. Pak Andi ini mendapatkan total poin 513. Sedangkan yang kedua ini Bapak Retno mendapatkan nilai 513 juga. Kemudian Pak Tony mendapatkan nilai 500. Nah, dari segi status keterangan ketiganya ini sama-sama kuat, yaitu posisinya sama-sama P3 teman-teman ya, tidak ada P2 dan tidak ada P1. Jadi sama-sama kuat untuk posisi keterangan status kelulusan. Mereka masuk di kategori ketiga. Nah, dari segi nilai, dari segi perolehan nilai terakhir, nilai tertinggi, ternyata nilai kompetensi tahap ketiga Bapak Tony ini jauh lebih rendah dari kedua teman yang lainnya. Berarti secara otomatis ini sudah tidak bisa dioptimalisasi karena nilainya memang bukan nilai skor tertinggi seperti itu ya. Nah, tersisa 2 guru lagi teman-teman ya. Anggaplah ini adalah Bapak Budi ya, Bapak Budi dan Bapak Andi ya, misalkan seperti itu. Bapak Budi ini total nilai terakhirnya adalah 513. Sedangkan Bapak Andi total nilainya juga adalah 513.
ternyata sama-sama kuat teman-teman ya. Namun kebetulan formasi yang disediakan ini cuman satu teman-teman ya, cuman satu. Namun ternyata di SD yang lain, anggaplah SD Melati, masih ada juga tersisa satu formasi yang belum terpenuhi, mulai seleksi kompetensi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Karena keduanya ini adalah berperingkat terbaik, sudah tidak ada lagi guru honorer yang memiliki nilai setinggi ini, maka Bapak Budi anggaplah ditempatkan di SD Teladan, sedangkan Bapak Andi ditempatkan di SD Melati. Seperti itu ya, karena dipilih nilai berperingkat terbaik. Sedangkan jika seandainya skor yang tersisa ini cuman istilahnya formasi yang tersisa memang satu, nah terpaksa kedua guru ini akan dilihat nilai terakhirnya sama-sama kuat, statusnya P3 juga sama-sama kuat, maka akan dilihat nilai teknis terakhirnya teman-teman. Tentunya pasti dilihat nilai teknis terakhirnya. Nah, dilihat nilai teknis terakhirnya, ternyata kalau dilihat nilai teknis terakhirnya di tahap ketiga ini, ternyata Pak Andi ini lebih tinggi dari Pak Budi ya. Dari setelah dijumlahkan dengan afirmasinya, Pak Andi mendapatkan 305, sedangkan Pak Budi mendapatkan 290. Nah, secara otomatis Pak Andi lah yang menempati posisi sebagai pengisi optimalisasi formasi di SD di SD Teladan. Seperti itu ya. Seperti itulah teman-teman ya, aturan-aturan resmi terkait optimalisasi. Karena di sini dikatakan ya bahwasanya, kita kembali dulu di aturannya. Di sini dikatakan bahwa yang diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi ketiga ya, yang tidak lulus di seleksi kompetensi ketiga. Nah, jadi yang tidak lulus di kompetensi ketiga itu akan dilihat nilai ambang batasnya, apakah setelah hasil tes seleksi kompetensi 3 itu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi memang yang dilihat adalah nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi ketiga. Namun banyak sekali isu yang mengatakan apakah masih mungkin diadakan tes tahap ketiga. Itu bisa jadi teman-teman, tetap dilaksanakan tes tahap ketiga dan mengikut dengan Permenpan RB nomor 28 ini. Namun seandainya ternyata ada aturan yang berubah, seleksi kompetensi ketiga ini ditiadakan, maka secara otomatis akan langsung dilaksanakan optimalisasi formasi. Otomatis nilai yang dilihat adalah nilai tahap pertama dan tahap kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. 3 aturan resmi terkait kebutuhan P3K yang belum terpenuhi melalui optimalisasi formasi. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.